Tuhan, hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan saudara dan saya. Ada yang lain. Gereja nggak bisa mengubahkan kita, orang tua nggak bisa mengubahkan. Yang bisa mengubahkan orang adalah firman Tuhan. Saya juga bangga malam hari ini melihat ini Natal kaum bapak, tapi bawa istri. Berarti luar biasa suami-suami yang ada pada malam hari ini. Coba angkat tangan siapa yang bawa istrinya malam hari ini. Kita akan masuk di dalam tema. Nah ini saya katakan tadi, tema yang diambil oleh kaum bapak ini luar biasa. Itu ada beberapa poin yang saya lihat di situ. Pertama, dikatakan kaum bapak harus bangkit, aktif, kreatif, penggerak persaudaraan, pembaharu yang memancarkan cinta kasih Kristus. Ini luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya sekedar tema atau ini harus dilaksanakan dan dievaluasi pada Natal berikutnya bahwa tema subtema ini sudah dilakukan. Besok kaum bapak yang ada di sini bahkan penuh bangkunya, berarti subtema ini bisa dilaksanakan. Ya. Apa artinya subtema kita buat bagus kalau kita tidak bisa melaksanakannya? Ya. Jadi dikatakan di situ kaum bapak bangkit, aktif dan kreatif. Di bangkit. Saya tanya dengan bangkit, kaum bapak di sini belum bangkit. Belum bangkit atau kurang bangkit atau belum? Ya. Nah, makanya dipilih tema ini ya. Ya. Belum aktif ya? Belum. Baru 100 yang aktif ya dari 200 orang bapak. Kan? Dan penggerak pembaharu. Ini luar biasa namanya saya katakan. Nah ini semua bisa terjadi kalau kita kembali mengerti ya Natal. Ya, saya tidak tahu di antara kita sudah berapa banyak yang ikut Natal selama dari tanggal 1 Desember sampai sekarang tanggal 20. Berapa Natal yang sudah kita ikuti? Ya. Apa makna Natal sebenarnya di dalam setiap perayaan Natal itu, khususnya kaum bapak? Ya. Natal bicara tentang kemuliaan Allah. Ya. Lewat apa? Lewat perubahan cara berpikir paradigma kita. Ya. Kaum bapak punya peran sentral, punya peran penting di dalam keluarga. Ya. Kalau kepalanya baik, pasti ekor-ekornya akan baik. Itu tidak bisa digabungkan lagi. Kalau kepalanya baik, pasti ekornya baik. Saya biasa karena mengajar SD juga, kalau orang karena banyak orang mata yang Kristen kan. Nah, pernah ada siswa bilang, bapak saya itu anak saya merokok, tapi sambil dia bilang, jangan merokok, sambil dia hisap rokok. Nah, gimana itu ya? Bagaimana anaknya mau mencontoh kalau bapaknya juga melakukan seperti itu? Ya. Suruh anaknya pergi ke gereja, tapi bapaknya tidak pernah ke gereja. Nah gimana? Gimana mau terjadi pembaharuan? Bagaimana terjadi kebangkitan kalau kepalanya saja tidak berubah? Ya. Mungkin nggak enak didengar telinga. Ya. Tapi Yesus adalah seorang pemimpin yang paling jujur. Ya. Yesus katakan barang siapa yang mau ikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri. Jadi Kristen itu tidak enak. Ada harga yang harus kita bayar. Kita jadi kepala keluarga, ada harga yang harus kita bayar. Bagaimana membawa ekor-ekor yang ada di belakang kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi kembali, kaum bapak bangkit tanpa kedekatan dengan Tuhan, gak mungkin terjadi. Kaum bapak yang aktif kreatif tanpa kedekatan dengan Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Bagaimana kita memulai? Kalau saya lihat, kalau kita baca firman Tuhan,
di kitab Perjanjian Baru. Kenapa gereja-gereja yang didirikan, jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus saat ini sudah tidak ada, malah diganti dengan saudara kita yang sekarang? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka kehilangan generasi. Berarti seniornya tidak berfungsi untuk mentransfer kepada generasi-generasi berikutnya. Pernah nggak kita sebagai seorang bapak memikirkan anak-anak yang nyanyi di depan 10 tahun, 5 tahun ke depan mereka jadi apa? Mungkin suatu waktu mereka bisa jadi menteri, mungkin suatu waktu bisa menjadi kepala desa dan lain sebagainya. Tentu di situ peran seorang bapak, kaum bapak sangat dibutuhkan. Ya, jadi Natal bicara tentang bagaimana kita memuliakan Allah, bagaimana kaum bapak memuliakan Allah lewat perubahan cara berpikirnya, paradigmanya yang harus diubah. Jadi kalau kita kembali lagi, supaya kaum bapak itu jadi bergerak gimana? Supaya kaum bapak itu aktif dan kreatif, apa yang harus dilakukan? Pembaharu, memancar cinta kasih Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 di situ dikatakan, sebab segala sesuatu dari Dia. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita sadar bahwa hidup kita itu ditentukan oleh Allah, kita akan rajin di gereja. Banyak orang yang punya alasan kalau bapak kalau diajak ke gereja, masih ada minggu depan. Tahu-tahu hari Sabtu pagi itu masih bisa di gereja. Siapa kira-kira yang tahu kapan dia mati? Ada yang tahu? Ada saudara yang tahu kapan saudara mati? Nggak ada yang tahu. Dan mati itu tidak ditentukan oleh harus keluar dulu, harus sakit dulu, harus masuk rumah sakit baru mati. Nggak ada orang yang segar-segar tiba-tiba jatuh. Kalau kita lihat siaran TV mungkin atau di YouTube media sosial, bulan ini kalau nggak salah ada satu pendeta Toraja di Kalimantan yang sedang kota habis meninggal di Lima. Padahal kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Tuhan. Makanya kita harus mengerti bahwa segala sesuatu dari Dia, termasuk nafas hidup kita. Kalau kaum bapak mengerti bahwa segala sesuatu yang dia miliki dari Allah, dia akan mengutamakan Allah. Tidak mungkin dia mengutamakan pekerjaan, ya kan? Pekerjaan bisa hilang. Dia bukan biasa saja yang begitu hebat. Ketika dia tidak peduli sama Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Allah cuma sentil sedikit, jadi seperti binatang makan rumput dan lain sebagainya. Saya ajar 3 anak, jadi saya ada 40 anak di rumah kita. Saya katakan, Tuhan bisa membuatmu hanya kasih bengkok sedikit ini kurang di kepalamu, kamu sudah lupa namamu. Umur kita tidak ada kapan kita dipanggil Tuhan. Makanya kita harus siap sedia kapanpun kita dipanggil Tuhan. Saya katakan jabatan pendeta tidak menjamin, jabatan majelis tidak menjamin, gereja di mana kita bergereja tidak menjamin. Yang menjamin adalah ketika kita dekat sama Tuhan. Bagaimana kita dekat sama Tuhan? Ada firman Tuhan, baca firman Tuhan, doa, melayani. Apa yang bisa kita lakukan? Melayani itu tidak hanya harus kita khotbah di atas mimbar, melayani, menyapu di lantai, pelayanan tidak kalah penting dengan orang yang khotbah. Ya, jadi kembali ke sini. Kalau kita mengerti bahwa segala sesuatu dari Tuhan, kita akan mengutamakan Tuhan. Setuju? Ada yang punya tanah, punya rumah, punya mobil, punya segala-galanya. Suatu waktu ketika dipanggil Tuhan,
Ada yang bawa kuburan? Ada nggak kira-kira? Ada yang bisa bawa minyak kali kalau saya lihat orang di kubur itu yang ditaruh di peti itu paling dikasih Alkitab, karena waktu hidup jarang baca Alkitab sebenarnya, waktu mati dikasih Alkitab. Ya, apakah dia masih bisa baca Alkitab? Itu kalau orang sudah mati nggak bisa baca lagi. Jadi selagi kita masih hidup, gunakanlah waktu itu untuk mencari Tuhan. Gimana cara mencari Tuhan? Baca firman Tuhan. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apalagi kita sebagai kepala keluarga, kaum bapak yang bisa membuahkan orang adalah firman Tuhan. Dulu kalau kita lihat di Papua itu kanibal karena makan orang. Mungkin di nenek moyang kita juga. Kalau di Toraja juga ada beberapa rumah yang masih ada tengkorak di atas kepala orang. Ya, kalau dengan ceritanya dulu mereka kanibal juga. Tapi ketika misionaris masuk dan memberitakan Injil di situ, masyarakat itu mengalami perubahan. Ya. Firman Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Makanya kalau kita mengerti segala sesuatu adalah dari Dia. Apapun yang saudara miliki saat ini, apapun yang saudara punyai saat ini, semua daripada Tuhan. Ada yang kita bisa klaim itu punya saya. Semua bisa hilang dalam sekejap. Kalau kita lihat kisah Ayub saja yang dikatakan dia orang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Dari sisi rohani dia orang yang luar biasa, tapi seluruh kekayaannya bahkan anaknya sekalipun diambil sama Tuhan. Tapi Ayub tetap memuji Tuhan. Dia katakan, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi kita menolak yang tidak baik. Dikatakan Tuhan katakan bahwa Ayub tidak melakukan dosa dengan mulut. Jadi apa yang kita punya sekarang ini semua dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Tenaga yang Tuhan berikan, pakai untuk memuliakan Tuhan. Pikiran yang Tuhan kasih, pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan lain sebagainya. Kita punya harta diberkati Tuhan, pakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Coba kita lihat Yesus datang yang kita rayakan dalam Natal. Saya katakan kedatangan Yesus bukan dalam bayi yang masih dikandungan sekian tahun kita jadi orang Kristen. Apakah Yesus itu bayi terus dalam hidup kita? Tapi Yesus yang sudah mengubahkan hidup saudara, dan saudara yang berubah mengubahkan orang lain. Ubah dulu dalam lingkungan yang kecil, lingkungan keluarga kita. Kita ubahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kemudian anak-anak kita jadi berkat dan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mulai dari perubahan para keluarga yang harus berubah. Ya, jadi segala yang kita miliki dari Tuhan kita pakai untuk memuliakan Tuhan, dan dikatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang kita punya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Setuju? Kalau kita kembali lihat subtema kaum bapak yang bangkit, kalau seorang kaum bapak merasa bahwa apa yang dia miliki semua dari Tuhan, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Gereja ini akan menulis kaum bapak yang semangat, kaum bapak yang kreatif, kaum bapak yang aktif, kaum bapak yang penggerak, yang punya persaudaraan, pembaharuan, memancarkan cinta kasih Tuhan, karena dia sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya ada dari Tuhan dan dipakai untuk memuliakan Tuhan, dan biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Tugas seorang bapak tidak gampang. Ngomong mungkin gampang, tapi menjalani proses itu yang harus kita jalani. Tapi percayalah, kalau kita sudah menggantungkan diri sama Tuhan, pasti Tuhan yang menolong kita. Saya datang ke tempat ini, saya pelayanan kemarin malamnya. Jadi di Pasangkayu. Waktu itu bulan September dia undang saya. Dia bilang, tapi kami nggak bisa bayar Pak Pendeta, ini apalagi pembicaraan dari luar itu mahal. Saya bilang, saya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya.
tulis surat saja supaya saya izin ke sekolah, saya akan pergi. Entah gimana caranya dapat tiket pesawat, pokoknya juga tiket pesawatnya. Ya, tapi semua Tuhan siapkan cepat pada waktunya. Kalau kita mau utamakan Tuhan, pokoknya punya paradigma yang baru bahwa segala sesuatu yang kita punya datangnya dari Tuhan, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan, dan biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tadi saya dibisikin gembala, katanya boleh khotbah 1 jam. Boleh? Tidak boleh. Ya saya 10 jam sampai di sini. Kalau cuma 1 jam, nanti tidur semua nanti. Nah, jadi kembali, ingat, tidak ada orang yang bisa hidup selamanya. Semua akan berakhir dan semua akan diakhiri. Saya katakan kalau ini ukuran ini, umur manusia kalau kita katakan itu 70 tahun kan, selebihnya itu bonus. Ya, mungkin di sini ada yang sudah 80 tahun itu bonus yang Tuhan sudah kasih. Nah, tapi kalau kita katakan 70 tahun, tapi 70 tahun ini menentukan kita kepada hidup yang kekal. Jadi baik-baiklah jalan hidup selama 70 tahun. Rajin-rajinlah bapak-bapak ikut PKB. Aktiflah, kreatiflah selama 70 tahun ini. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, kita boleh dijemput, Tuhan katakan, hai anakku yang baik dan setia, masuklah, ikutlah dalam perjalananku. Tapi yang lebih sedih lagi kalau Tuhan katakan, hai anakku, aku tahu kamu PKB dari jemaat aman, tapi selama ibadah sendiri kalian kamu dalam gereja, karena kamu aku tak kenal kamu. Sedih. Tapi kalau Tuhan, hai anakku yang baik dan setia, aku selalu melihat apa yang kau lakukan untuk gerejaku, untuk jemaat di tempat ini. Aku akan memberkati kau. Pakailah berkat itu memberkati banyak orang. Jadi kembali, umur kita yang 10 tahun pakailah untuk memuliakan Tuhan. Sebagai kaum bapak, ayat terakhir, ada yang bawa istrinya, bisa duduk dekat dengan istrinya. Coba Bapak Gembala minta waktu sebentar ya. Bapak Gembala yang dari GPDI sama yang Gembala bisa maju ke depan. Maju ke depan. Silakan. Haleluya. Di sini aja. Maaf saya pelayanan dalam hal ini ya. Nah, biasanya kalau kenapa jauh-jauh? Gandengan tangan, Dekat sedikit. aku gandengan tangan. Nah, biasanya kalau ibu marah atau bapak marah, apa yang dilakukan? Lucu. Ya, oleh itu kemudian. Nah, waktu masih lalu waktu masih waktu masih pernikahan 1-2 tahun ini. Sekarang tadi saya sudah jauh-jauh ya. Mulai ada masalah, tangannya semakin baik. Ada masalah lagi, ada masalah lagi, ada masalah, semakin jauh. Jauh. Terima kasih. Harus jadi ya, walaupun banyak masalah, semakin dekat. Ya, ada masalah lagi, semakin dekat. Mantap. Ya, ada masalah dalam keluarga yang membuat kita jauh, yang membuat korban semakin jauh, dan tentu itu Tuhan tidak. Nah, ya, kita sebagai kepala keluarga kita harus berfungsi untuk membawa anggota keluarga kita
kepada Tuhan. Ayat terakhir coba kita baca sama-sama di Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 di sini dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, ini pesan untuk ibu-ibu juga. Kalau ibu PKB-nya ada hari Minggu. Ibu-ibu kalau hari Minggu bangunkan suaminya untuk ikut PKB. Kalau dia tidak mau bangun, antar sampai di sini. Ya, nah itu kerjasama yang baik sehingga tema ini bisa terlaksana. Ya, kembali kan, ingat selalu bahwa segala sesuatu yang ada pada kita semua asalnya daripada Tuhan. Kita kembalikan kehormatan dan kemuliaan Tuhan dan pasti itu akan terjadi. Poin-poin yang tadi itu pasti akan terjadi. Dikatakan di situ, kaum bapak akan bangkit karena dia merasa bahwa segala yang dimiliki semua karena Tuhan. Dia akan baik-baik sama Tuhan. Kaum bapak akan aktif, kreatif karena dia merasa bahwa semua itu dari Tuhan. Kaum bapak akan menjadi penggerak persaudaraan karena dia merasa bahwa semua yang ada pada dirinya daripada Tuhan. Kaum bapak akan menjadi pembaharu karena dia mengerti bahwa apa yang ada pada dirinya adalah dari Tuhan dan harus dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita tunjukkan kepala kita berdoa.